Oke, untuk kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Focus. Di dalam film, Will Smith atau Nick telah berhasil menjadi seorang penipu yang sangat handal dan cekatan dengan beberapa sentuhan strategi yang apik dan berkesan. Cerita dimulai dengan Nick yang sedang makan malam di sebuah restoran. Ketika Nick menyantap makanannya, seorang wanita datang menghampiri dan meminta Nick untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Wanita itu bernama Jess. Dia seorang wanita yang telah memiliki kekasih. Setelah kejadian itu, Nick dan Jess pun lantas untuk berkenalan dan mengobrol. Ketika mereka berdua sedang asik mengobrol, Jess pun memberikan kode-kode kepada Nick untuk mengajaknya ke kamar. Ya, dikarenakan Nick adalah laki-laki normal, rapuh akan godaan dari wanita, apalagi plus-plus tanpa harus pikir-pikir panjang, Jas pun disikatnya juga. Ketika mereka berdua di dalam kamar, sedang pukbak gak jelas, belum sempat Jas membuka semua pakaian yang dia kenakan, kekasih Jas langsung masuk dan menodongkan senjata kepada Nick. Ketika kekasih Jess menodongkan senjata, raut muka Nick masih slow-slow aja. Nick pun menghadapi kekasih Jess dengan santai dan menyuruhnya menembak di bagian kepala agar mereka dapat melihat penyakit tumor di otaknya keluar dan mengakhiri penderitaan yang dialami oleh Nick. Merasa iba akan penyakit yang diderita oleh Nick, kekasih Jess pun lantas mengurungkan niatnya untuk menembak. Pistol yang dia todongkan tepat pada kepala Nick dia angkat kembali. Setelah Nick menyadari bahwa perkataannya telah mendominasi suasana, dirinya lantas bergegas untuk pergi. Sebelum Nick melangkahkan kakinya dan beranjak untuk pergi, dirinya mengatakan sesuatu bahwa trik yang mereka gunakan untuk menipu sangatlah buruk. Nick yang telah menyadari akan perangkap yang akan menimpa dirinya, membuat Jess dan kekasihnya merelakan kepergian Nick tanpa uang sepeser pun. Ketika dia sedang berjalan, tanpa dia sadari, Nick telah mengikutinya dari belakang. Di waktu yang tepat, Nick menghampiri Jess dan mengajaknya untuk meminum kopi. Tapi, Jess berkata kalau dirinya tidak meminum kopi. Ya, dikarenakan Jess tidak meminum kopi, Nick pun mengajaknya untuk makan. Di tempat makan, Jess banyak sekali bercerita kepada Nick tentang kemampuannya menipu. Akan tetapi, menurut Nick, Jess hanya seorang amatiran. Nick lantas berbagi pengalaman dengan Jess dan bercerita tentang profesi dirinya. Setelah acara makan, di luar gedung, Nick memperlihatkan sebagian keahliannya kepada Jess. Nick mengajari Jess untuk bertahan hidup dan tetap fokus agar Jess bisa mendapatkan yang dia mau. Setelah Nick mengajari Jess, dia pun pergi. Di keesokan hari, di dalam gedung, Jess datang untuk menemui Nick dan memohon untuk dirinya bisa masuk ke dalam anggota yang telah Nick bentuk. Ketika Jess memohon, dirinya rela melakukan apa saja untuk Nick. Ya, walaupun harus wik-wik di atas ranjang. Untuk Nick, saat pertama kali dirinya bertemu dengan Jess, Nick melihat Jess mempunyai kemampuan. Karena Nick telah melihat kemampuan nyopet si Jess. Akan tetapi, masih butuh polesan untuk menjadikannya seorang profesional. Nick pun membawa Jess memperkenalkannya kepada Horst. Di keesokan hari, sesampainya mereka di pusat keramaian, di mana Nick akan menguji kemampuan Jess, dirinya telah menyiapkan beberapa orang untuk membantu Jess. Instruksi dan tugas pun telah diberikan kepada setiap masing-masing anggota. Setelah mereka menerima instruksi dari Horst, satu persatu dari mereka mulai menyebar dan mengambil posisi masing-masing. Di dalam misi, Nick dikejutkan dengan kemampuan Jess yang sangat cepat memahami dari perkataan Nick ketika di waktu malam dan mempraktekannya dengan baik. Misinya pun berhasil tanpa ada kesalahan sedikit pun dan semua dilakukan Jess dengan bersih. Setelah aksinya sukses dan membuat Nick kagum, Nick merekrut Jess menjadi salah satu anggotanya. Setelah Jess menjadi anggota, Nick dengan sengaja memperlihatkan kepada Jess berbagai bidang dengan unsur penipuan yang dijalankan Nick dan anggotanya. Selain itu, Jess diajak oleh Nick menuju tempat di mana semua hasil jarahannya dikumpulkan. Ketika Jess berada di tempat di mana semua hasil jarahan dikumpulkan, Jess dibuat kagum dengan semua barang-barang yang ada di tempat itu, mulai dari perhiasan, barang-barang mewah, dan tumpukan uang. Jess memandang Nick dengan sangat berbeda, tatapannya penuh dengan gairah. Ketika Nick melihat Jess, Nick menyadari dari tatapan Jess kepada dirinya, dan pada akhirnya mereka pun wik-wik. Singkat cerita, Nick mengajak Jess untuk pergi menonton pertandingan football. Niat Nick kali ini selain mencari hiburan dengan menonton pertandingan secara langsung, niat utama Nick adalah untuk mencari lawan untuk bertaruh.
Di keesokan hari, sesampainya mereka berdua di stadion, Jess dan Nick lantas untuk duduk di tempat VIP dan melihat sorak-sorak penonton yang sangat mendominasi seisi stadion. Ketika Nick dan Jess mengamati satu persatu dari supporter, Nick dengan sengaja mengajak Jess untuk bermain tebak-tebakan. Maksud Nick kali ini adalah untuk memancing seorang yang duduk lewat beberapa kursi dari kursi mereka untuk masuk ke dalam jebakan yang telah diatur oleh Nick. Nick mulai memberikan sebuah pertanyaan kepada Jess. Dengan disengaja, pria Asia yang bernama Liuan dengan tiba-tiba menjawab pertanyaan yang diberikan Nick untuk Jess. Ketika Liuan menjawab pertanyaan Nick sangat senang karena secara tidak langsung Liuan telah masuk ke dalam perangkap yang telah Nick buat. Setelah Liuan menjawab pertanyaan dari Nick, dirinya pun beranjak untuk pindah dan pergi menuju kursi yang kosong yang berada tepat di pinggir Nick. Dikarenakan Liuan tertarik dengan permainan yang dibuat Nick untuk Jess, Liuan langsung mengajak taruhan kepada Nick dan langsung menaruhkan $1.000 kepada Nick untuk di awal pertaruhan. Ketika mereka berdua bertaruh, suasana pun menjadi panas dan taruhan yang mereka taruhkan pun nominalnya semakin tinggi. Pada waktu yang sama, Jess merasakan kepanikan di dalam dirinya dan mencoba membujuk Nick untuk mengakhiri pertarungan dengan Liuan. Akan tetapi, dikarenakan Nick telah mengalami kekalahan dan menghabiskan banyak uang, dirinya menjadi hilang kontrol dan terus menaikkan taruhannya. Tekanan di dalam diri Nick menjadi tidak karuan. Tanpa berpikir panjang, Nick menaruhkan semua uang yang dia bawa dalam tas yang bernilai $1 juta lebih. Ketika Liuan melihat kecerobohan Nick yang telah kehilangan akal sehat, dirinya merasa senang dan yakin akan membawa pulang semua uang yang dibawa oleh Nick. Pada saat itu, ketika Jess melihat Nick yang menaruhkan semua uangnya, dirinya merasa geram oleh tindakan Nick. Akan tetapi, Nick tidak mempedulikannya. Yang Nick pikirkan saat ini hanyalah mengalahkan Liuan. Ketika taruhan dimulai, dikarenakan hari ini bukan hari keberuntungan Nick, akhirnya kalah lagi oleh Liuan. Liuan pun sangat senang dan menggondol semua uang yang telah dibawa oleh Nick. Dikarenakan kecerobohan Nick yang membuat Jess geram, Jess mengajaknya untuk pergi dari stadion dan membalikan badannya. Ketika Nick membalikan badan dan bergegas untuk melangkah untuk keluar, Liuan dengan sengaja menyinggung Nick. Dikarenakan kesal dengan perkataan yang dilontarkan oleh Liuan, Nick lantas untuk membalikan badannya kembali dan mengajak Liuan menggadaikan taruhan menjadi $2 juta. Untuk taruhan yang bernilai $2 juta, Nick dengan konyol membuat aturan untuk menebak salah satu nomor pemain yang telah Liuan pilih dari semua total pemain yang ada di lapangan. Dan yang lebih gobloknya lagi, untuk yang menebak bukan Nick sendiri, melainkan Jess. Untuk Liuan, kesempatan seperti ini sangat mustahil terjadi 2 kali. Tanpa berpikir panjang, Liuan menyetujui aturan yang telah dibuat oleh Nick. Karena menurutnya ini adalah kesempatan emas mendapatkan $2 juta dengan mudah. Tidak perlu waktu lama, Liuan bergegas mengambil teropong untuk memilih nomor pemain yang ada di lapangan. Ketika Liuan sudah memilih nomor pemain, Nick langsung memaksa Jess untuk memilih pemain yang telah Liuan pilih dengan teropong. Mau tidak mau, Jess memaksakan dirinya untuk memilih. Ketika Jess sedang meneropong pemain, Jess merasa ada yang janggal ketika melihat si gendut Kribo sedang menggunakan kostum nomor 55 berjalan dengan pemain. Pada saat itu juga, Jess langsung memilih nomor pemain 55. Ketika Jess menyebut angkanya, dalam sekejap Liuan dibuat takjub dengan tebakan Jess. Selain dirinya dibuat takjub, di sisi lain dirinya dibuat kesal karena telah kehilangan banyak uang dan menunjukkan sifat emosi. Liuan lantas mencium Jess dengan muka kesal dan mengusirnya untuk pergi bersama uang-uang yang telah berada di tangan Liuan. Pada saat itu juga, Nick dan Jess bergegas untuk pergi dengan cepat dengan membawa 2 koper uang di tangan. Ketika di dalam mobil, Nick menjelaskan kepada Jess bahwa dirinya telah mempengaruhi Liuan dengan nomor 55 dan sudah menargetkannya sejak jauh-jauh hari. Ketika mendengarkan perkataan dari Nick, Jess merasa bangga dan kagum kepada Nick. Akan tetapi, kesenangan Jess tidak berjalan dengan lama. Jess harus merasakan kekecewaan yang sangat besar terhadap perilaku Nick. Pada waktu yang sama, Nick memberi Jess sejumlah uang dan meninggalkan Jess. Dan pada waktu itu juga, hubungan antara mereka berdua berakhir dan menjalani hidup masing-masing.